Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Gloria Natali Manurung dari 11 MPLB 1. Di video kali ini, saya akan menjabarkan pengertian 5 definisi mengenai kewirausahaan, pelanggan, dan reseller menurut para ahli beserta kesimpulannya. Kewirausahaan menurut Peter Drucker. Kewirausahaan adalah tindakan berani mengambil resiko dalam mengembangkan usaha baru dengan menyempatkan peluang yang ada. Lalu, menurut Joseph Schumpeter, kewirausahaan adalah proses inovasi dan kreativitas yang melibatkan pengenalan produk atau proses baru yang dapat menyebabkan perubahan di pasar. Selanjutnya, Hirik and Peters. Kewirausahaan adalah proses yang menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda dengan menanggung semua resiko dan imbalan dari usaha tersebut. Selanjutnya ada Jean Baptiste. Kewirausahaan adalah kegiatan mentransfer sumber daya ekonomi dari area produktivitas rendah ke area produktivitas tinggi untuk menciptakan nilai tambah. Dan yang terakhir, David Max Cleland. Kewirausahaan adalah kemampuan untuk melihat dan mengejar peluang bisnis dengan semangat kemandirian dan ketahanan dalam menghadapi risiko dan tantangan. Kesimpulan yang saya dapat dari kewirausahaan dari para ahli pakar tadi, kewirausahaan mencakup proses, inovasi, kreativitas, dan pengambilan risiko untuk menciptakan nilai baru di pasar. Kewirausahaan juga adalah tindakan dinamis yang berfokus pada penciptaan atau pengembangan suatu usaha baru melalui identifikasi dan pemanfaatan peluang yang ada. Maksud dari hal tersebut, di saat kita memiliki peluang, modal, atau apapun itu di dalam kewirausahaan, kita harus bisa mengidentifikasi, membuat inovasi, kreativitas, dan mengambil resiko agar produk kita bisa laku di kalangan pasar. Selanjutnya adalah wirausahaan. Menurut Peter Drucker, wirausahaan adalah individu mencari perubahan, meresponnya, dan memanfaatkan sebagai peluang. Menurut Joseph Schumpeter, wirausahaan adalah agen perubahan yang membawa inovasi dalam pasar dan industri. Menurut Hirik and Peters, wirausahaan adalah individu yang memiliki visi, kreativitas, dan keberanian untuk mengambil risiko dalam membangun dan mengembangkan usaha. Selanjutnya, menurut Jean Baptiste, wirausahaan adalah orang-orang yang melakukan kegiatan ekonomi dengan mengorganisir dan mengarahkan faktor-faktor produksi. Dan yang terakhir, menurut David McClelland, wirausahaan adalah orang yang termotivasi oleh kebutuhan untuk berprestasi dan yang mengambil risiko terukur untuk mencapai tujuan bisnis. Kesimpulan dari wirausahaan tersendiri yaitu, wirausahaan merupakan individu yang memiliki kemampuan dan keberanian untuk mengambil risiko, mengejar peluang, dan membawa inovasi dalam usaha mereka. Wirausahaan juga berperan sebagai agen penyalur terhadap pelanggan yang berperan juga dalam menciptakan nilai tambahan dalam pasar dan industri melalui visi, kreativitas, dan kepemimpinan mereka. Next topik mengenai pelanggan. Pelanggan menurut Philip Kotler. Pelanggan adalah individu atau organisasi yang membeli produk atau jasa dari perusahaan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan mereka. Lalu menurut Theodore Levitt, pelanggan adalah inti dari bisnis dan tujuan utama dari kegiatan perusahaan adalah untuk memuaskan pelanggan. Menurut Peter Drucker, pelanggan adalah satu-satunya sumber pendapatan bagi perusahaan karena tanpa pelanggan tidak ada bisnis. Menurut William J. Stanton, pelanggan adalah orang yang memiliki kebutuhan atau keinginan yang dapat dipenuhi melalui pertukaran atau interaksi bisnis. Dan yang terakhir, menurut Kotler and Keller, pelanggan adalah setiap orang atau entitas yang terlibat dalam transaksi pertukaran dengan perusahaan. Kesimpulan mengenai pelanggan, pelanggan adalah individu atau organisasi yang membeli produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan mereka. Pelanggan merupakan inti dari bisnis
karena mereka adalah sumber pendapatan utama perusahaan. Kepuasan pelanggan menjadi tujuan utama dari setiap aktivitas bisnis, dan mereka terlibat dalam transaksi pertukaran dengan perusahaan untuk mendapatkan nilai dari produk atau jasa yang dibeli. Topik terakhir mengenai reseller. Reseller menurut David Merman Scott. Reseller adalah individu atau perusahaan yang membeli produk dari produsen atau distributor dan menjualnya kembali kepada konsumen akhir. Reseller menurut Philip Kotler. Reseller menurut Philip Kotler adalah perantara yang menjual produk kepada konsumen atau pengguna akhir tanpa mengubah bentuk dari produk itu sendiri. Reseller menurut W.G. Nicholas, reseller adalah pihak membeli barang untuk dijual kembali demi keuntungan, bukan untuk konsumsi sendiri. Reseller menurut Hickrix and Peters. Reseller adalah pengusaha yang menjual produk atau jasa yang diproduksi oleh orang lain, biasanya dengan menambahkan margin keuntungan. Dan yang terakhir, menurut Robert D. Hickrix, reseller adalah individu atau perusahaan yang membeli barang dalam jumlah besar dan menjualnya kembali dalam jumlah yang lebih kecil kepada pelanggan atau pengguna akhir. Kesimpulan mengenai reseller di sini, reseller merupakan individu atau perusahaan yang membeli produk dari produsen atau distributor dalam jumlah besar dan menjualnya kembali kepada konsumen akhir dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Reseller berperan sebagai perantara yang memfasilitasi distribusi produk ke pasar tanpa mengubah bentuk atau fungsi produk tersebut. Reseller juga dapat digambarkan orang yang membeli atau promosikan produk atau jasa itu dengan jumlah yang lebih besar menjadi lebih kecil kepada masyarakat. Sekian penjelasan saya mengenai 5 definisi kewirausahaan, wirausahaan, pelanggan, dan reseller menurut para ahli. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.